Apa aku salah? Li Qingtian menantu keluarga Ye. Lihat barusan. Ye Qingchen nona muda tertua dari keluarga Ye. Li Qingtian adalah suamimu. Qin Kuang tuan muda tertua dari keluarga Qin. Dia di luar sana di bawah terik matahari, mengantar makanan berkeringat deras. Dan kita di sini bersenang-senang. Bukankah itu sedikit tidak pantas? Tuan muda Ken, bukankah lebih seru bermain seperti ini? Apa yang tidak pantas dari itu? Kau nakal sekali. Tapi aku menyukainya. Pintunya tidak terkunci, masuklah. Pesananmu sudah tiba. Mohon berikan penilaian bintang 5. Istriku, bukankah kamu bilang, kamu pergi menata rambut? Kenapa kamu di sini? Benar, dia pergi menata rambutnya. Hanya saja dia melakukannya di tempat tidurku. Ye Qingchen, kamu menduakan aku. Jadi kenapa kalau aku begitu? Karena kau sudah tahu. Tanda tangani perjanjian cerai. Cerai. Aku tidak akan setuju. Kau tidak akan setuju. Sebentar lagi ibumu mungkin saja mati. Apa maksudmu? Apa ibuku kecelakaan mobil? Dia di rumah sakit sekarang dan membutuhkan 200.000 untuk operasi. Aku akan memberimu 200.000 jika kau menandatangani perjanjian cerai. Aku ingin menceraikanmu. Qingchen, ibu kita di rumah sakit sekarang. Menunggu 200.000 untuk perawatan darurat. Pahami ini baik-baik. Itu ibumu, bukan ibuku. Apa hubungannya hidup atau matinya dengan aku? Tanda tangani saja perjanjian cerai itu. Atau biarkan ibumu menunggu kematian. Aku sarankan kau, jangan buang waktu lagi. Kalau tidak pada saat uangnya tiba, kau mungkin melewatkan waktu perawatan optimal. Baiklah, selama kamu bersedia memberikan 200.000 ini. Perjanjian cerai ini, aku akan menandatanganinya. Aku sudah menandatangani ini. Kapan kamu akan memberiku 200.000 itu? 200.000 apa? Aku tidak ingat itu. Apa maksudmu? Itu berarti bahwa... Kenapa? Kamu jelas-jelas berjanji padaku. Kau sudah menandatanganinya. Biar ku beritahu, bahkan sebelum kau tiba, ibumu sudah ditabrak mobil dan mati. Apa kalian semua? Dan aku sengaja membiarkanmu memergokiku berselingkuh dan sengaja menipumu untuk menandatangani. Sekarang kau bisa menemani ibumu yang sudah mati dalam perjalananmu? Kau membuatku murka. Tuan muda Ken, selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Melakukan apa? Bagaimana kalau kita di depan suamimu yang sudah mati bersenang-senang lagi? Kau menyebalkan. Li Qingtian, kau belum mati. Di mana tempat ini? Belum mati. Kalau begitu aku akan membuatmu mati lagi. Dia adalah Tuan muda Ken dari grup Qin Huacheng. Tuan muda Qin Kuang. Kau kurir bau, lepaskan. Kau apa? Kau hanyalah seorang kurir bab. Seorang yang tidak berguna. Aku adalah Dewa Perang Qingtian. Tuan muda Ken, dia belum benar-benar gila kan? Menjadi orang bodoh itu bagus. Orang bodoh tidak punya hati, tidak punya perasaan. Jadi mati itu mati sia-sia. Yang mulia ini, sekarang ingat. Sekarang aku adalah menantu yang tinggal di rumah keluarga Ye, Li Qingtian. Karena kau belum mati. Kalau begitu aku akan mengantarmu pergi lagi. Pergi ke neraka. Ye Sixia, nona muda kedua dari keluarga Ye. Yixia, apa kamu gila? Kakak-kakak Qingtian adalah suamimu. Bagaimana bisa kau bersekongkol dengan orang luar untuk memperlakukannya seperti ini? Ini adalah milik yang mulia ini. Sumpah cinta dengan Sixia selama 10.000 tahun. Jejak jiwa yang diukir oleh kami berdua. Dia adalah reinkarnasi Sixia. Untuk menyinggung tuan muda ini, hanya ada satu hasil, yaitu kematian. Bagaimana jika aku bersikeras melindunginya? Lancang, jangan kira aku tidak tahu. Selama 3 tahun terakhir, kau diam-diam menyukainya selama ini. Dan bahkan membantunya merawat ibunya yang cacat. Kau melindunginya di mana-mana. Jadi kenapa kalau aku melakukannya? Dasar jalang, kau berani mengakuinya. Kau berani? Siapa yang berani menyentuh Sixia? Yang mulia ini akan memusnahkan 9 generasi mereka. Qingchen adalah wanitaku. Kau benar-benar berani menyentuhnya. Penjaga, patahkan anggota tubuhnya.
dan buang dia keluar untuk memberi makan anjing. Baiklah kau bocah, kau bersikeras memaksaku untuk bertindak sendiri hari ini. Bahkan jika Raja Langit datang, kau tetap harus meninggalkan nyawa anjingmu. Apa yang harus kulakukan agar kau melepaskannya? Kecuali kau menyetujui syarat itu. Sixia bersamaku di sini. Tidak ada yang berani menyentuhmu. Diam. Baiklah, aku setuju. Bagus sekali kalau begitu. 3 hari kemudian, kami akan menunggumu di lelang puncak awan. Kami akan menunggumu. Apa kau tahu? Apa yang baru saja kujanjikan pada kakakku? Artinya, 3 hari kemudian, di lelang puncak awan, siapapun yang menawar lebih tinggi, aku akan menikahi siapapun itu. Untuk menukarkan diriku dengan puluhan juta. Untuk membantu keluarga Ye keluar dari krisis bangkrut. Apa kau tahu? Selama 3 tahun terakhir, setiap siang dan malam, aku selalu memimpikan hal yang sama. Dalam mimpiku kau mengenakan sirah emas, menginjak awan keberuntungan berwarna-warni untuk menikahiku. Tapi, mimpi hanyalah mimpi. Dan tidak akan pernah menjadi kenyataan. Sixia, jangan khawatir. Kau adalah wanitaku Li Qingtian. Tidak ada yang akan menyentuhmu. Andai saja kau tidak terpancing. Betapa indahnya jika kau tidak gila. Dirimu yang sekarang sama sekali tidak bisa membantuku. Sixia, aku telah terlahir kembali dan hidup kembali di kehidupan ini. Jangan khawatir, aku pasti akan melindungimu sepenuhnya. Tunggu aku. Apa yang harus kita lakukan? Ini semua salah Li Qingtian. Menantu tidak berguna itu. Dia menyebabkan keluarga Yi kita menyinggung keluarga Ken. Sekarang keluarga Liu musnah dalam semalam. Semua keluarga kuat di Huacheng ketika mereka melihat keluarga Yi kita. Seperti mereka melihat dewa wabah. Mereka menghindari kita seperti wabah. Dalam 3 hari, semua pesanan dan bisnis keluarga Ye kami terhenti. Barang dalam jumlah besar menumpuk di gudang. Pemasok mendesak pembayaran. Bank menuntut pelunasan. Keluarga Ye kami akan bangkrut. Ayah, sekarang selama kita mengirim adik perempuan, keranjang Tuan Muda Ken, krisis keluarga Yi kita bisa diselesaikan dengan mudah. Sixia tidak akan setuju. Ayah, jangan khawatir. Aku punya caraku sendiri untuk membuat adik perempuan. Dengan sukarela masuk keranjang Tuan Muda Ken. Bicara kenapa kau memanggilku kembali? Adik perempuan. Aku dan ayah tahu kami salah. Itulah mengapa kami secara khusus kembali. Untuk meminta maaf padamu kan? Minumlah. Ini. Kau adik perempuanku sendiri. Apa kau pikir aku akan menyakitimu? Minumlah. Qingtian, selamatkan aku. Di mana ini? Kau sudah bangun. Kalau begitu sudah waktunya bagi kita untuk melakukan urusan kita. Qin Kuang, kenapa kamu? Ye Zixia, sebaiknya kau bersikap baik. Karena semakin kau berjuang, semakin bersemangat tuan muda ini. Lepaskan aku. Aku akan memanggil bantuan. Kau memanggil bantuan di luar semua pengawal bayaran dari seluruh dunia. Lepaskan aku. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan Li Qingtian. Si tidak berguna itu. Dia menyinggung seseorang yang seharusnya tidak dia singgung. Seseorang menginginkan nyawa anjingnya. Dan kau hanya akan tertahan di sini olehku. Apa kau tahu ini apa? Ini adalah apa yang aku tuan mudamu telah siapkan. Minumlah ini dan kau akan patuh. Kau harus patuh. Memohon tuan muda ini untuk mencintaimu. Minumlah, minumlah.
Aku ingin melihat hari ini. Siapa yang berani menyentuh wanitaku? Li Qingtian, kenapa kau di sini? Kakak Qingtian, kau akhirnya datang. Jangan bergerak. Penjaga bunuh dia untukku. Apakah kau bicara tentang sampah-sampah di luar itu? Mereka sudah kubanting yang mulia ini dengan satu pukulan. Mereka sudah mati tak berdaya. Jangan bergerak, jika kau bergerak lagi aku akan membunuhnya. Qin Kuang hari ini. Jika kau berani melukai Zixia sedikit pun, aku akan memusnahkan seluruh keluarga Qinmu dan mengirim mereka ke 18 lapisan neraka. Mereka akan mati tak berdaya. Li Qingtian, bagaimana kalau kita bertaruh? Bertaruh apa? Nyawa kita tentu saja. Keluar. Aku Jin Shuai Raja Pedang Beijing. Salam Tuan Li. Akulah Yin Shuai Raja Tinju Beijing. Salam Tuan Li. Hanya ada satu cara untuk bertaruh hari ini. Atau kau membunuh mereka semua. Entah mereka memukulmu sampai mati. Sepupu untuk sampah seperti dia. Kau tidak perlu bertindak, aku yang akan melakukannya. Yin Shuai, kau sampah. Kau bahkan tak bisa kalahkan menantu tak berguna keluarga Ye. Dan kau menyebut dirimu Raja Tinju Beijing. Sebaiknya kau menyebut dirimu Raja Kura-Kura Beijing. Kepala manusia tubuh kambing, kau marsekal iblis tanduk perak. Sudah 2000 tahun sejak terakhir kita bertemu. Aku tidak menyangka kau masih mengingatku. Kalau begitu kau pasti marsekal iblis tanduk emas. Benar, ini aku. Kenapa kalian semua berdiri terpaku di sana, serang? Li Qingtian. Dulu kami diperintahkan untuk menghentikanmu. Tapi Raja Iblis melemparkan kami ke platform pembantai dewa. Tulang abadi kami dicukur. Urat abadi kami dicabut. Meninggalkan kami dalam rasa sakit yang tak tertahankan. Dan kami dibuang ke alam fana. Kultivasi kami sangat berkurang. Tidak bisa maju sedikit pun selama ribuan tahun. Ribuan tahun penantian. Semuanya demi membunuhmu. Li Qingtian ini mati. The film was translated and narrated by M Media. Li Qingtian, jangan bergerak. Tetua Jin dan Yen, aku tidak percaya kalian berdua tidak bisa mengalahkannya. Li Qingtian, jika kau berani melawan lagi, aku akan membunuhnya. Kau berani? Kalian berdua serang. Ye Zixia, apa kau merasa tertekan? Kalau begitu aku akan memberimu kesempatan. Sekarang lepaskan pakaianmu. Dan aku akan mengampuni nyawa anjingnya. Qin Kuang. Telanjangi. Aku akan menghitung sampai 3. 3? Hanya demi seorang wanita. 2. Bunuh dia. Baiklah. Aku setuju. Kematian tetaplah kematian pada akhirnya. Dia tidak akan menjadi naga sejati. Biarkan aku memberitahumu satu hal lagi. Aku sudah membawa orang dan menggali kuburanmu. Itu sudah dibuang keluar untuk memberi makan anjing-anjing. Dan juga, aku akan sekarang tepat di depanmu. Bermain dengan wanitamu. Kau binatang. Arah ini. Manusia abadi alam Jifen. Bagaimana itu mungkin? Siapa sebenarnya kau? Qin Kuang. Bukankah kau sudah mencoba menyelidiki identitas asliku? Sekarang aku akan memberitahumu. 2000 tahun yang lalu, aku lahir di tengah kekacauan. Aku menyerbu dunia bawah, menyebabkan kekacauan di istana iblis, dan melawan Raja Iblis. Aku hampir menjadi penguasa bersama langit dan bumi. Saat itu, yang mulia ini menginjak kepala Raja Iblis dan mengatakan satu hal. Posisi Kaisar Langit berputar, dan tahun ini giliranku. Mungkinkah? Ini benar-benar kisah nyata. Yang mulia ini adalah ketua Belai Qingtian. Dewa Perang Qingtian Li Qingtian. Dewa Perang, ampuni nyawaku. Hamba yang rendah ini sangat lancang untuk benar-benar mencari balas dendam padamu. Dewa Perang, tolong seperti sebelumnya. Perlakukan kami seperti kentut, dan biarkan kami pergi. Dulu jika bukan karena Tuan Tua, yang mulia ini sudah lama dengan satu pukulan mengalahkan kalian semua.
hingga keadaan di luar kematian. Namun sekarang belum terlambat. Pilih satu. Apakah maksud Dewa Perang? Pilih siapa yang pergi duluan. Kakak kau lebih tua dariku. Kau duluan. Tidak, kau adik. Kau duluan. Kalau tidak, yang mulia ini akan mengirimmu duluan. Jadi bagaimana kalau kau Dewa Perang? Apa kau tahu siapa yang ada di belakangku? Jika kau menyentuhku, dia akan memastikan kau mati tanpa tempat pemakaman. Jiuer, benarkah begitu? Bagaimana kau tahu? Jiuer berkomplot melawanku. Dan juga melukai guruku. Yang mulia ini memiliki permusuhan yang tak dapat didamaikan dengannya. Kau memilihnya sebagai pendukungmu. Kau salah pilih. Beri aku kesempatan. Aku bisa menebus kesalahanku. Baiklah. Aku bisa memberitahumu keberadaan gurumu Kaisar Donghua. Reinkarnasi. Apa? Kau punya petunjuk tentang reinkarnasi dan kebangkitan guruku. Biarkan aku pergi, dan aku akan memberitahumu. Jiuer ingin mencabik-cabik Daxia. Dan keluarga Qinmu berkontribusi paling banyak. Tidakkah kau ingin tahu petunjuk tuanmu? Petunjuk tentang reinkarnasi dan kebangkitan guruku, aku akan menyelidikinya sendiri. Tapi hari ini yang mulia ini akan sesuai hukum. Memberimu kenaikan ke surga. Melapor kakak senior. Keluarga Qin telah dimusnahkan sesuai instruksimu. Kami sudah menangkap semua mata-mata Jiuer. Sangat bagus bahwa dua orang tak berguna ini. Dan kawal mereka ke penjara Qitian. Interogasi mereka secara menyeluruh. Tentang hal-hal yang berkaitan dengan guru. Ya. Juga segel semua berita mulai hari ini. Aku ingin membuat Jiuer tidak sabar. Jangan khawatir kakak senior. Aku akan menutup berita ini dengan benar. Dunia luar hanya tahu bahwa seorang tokoh terkemuka memusnahkan keluarga Qin. Dasar tidak berguna. Zixia hanya pergi bersamamu sehari. Dan dia berakhir seperti ini. Apa kau masih berani kembali ke keluarga Yeku? Putriku, apa kau baik-baik saja? Di mana aku? Kau ada di rumah keluarga Ye, di mana lagi kau bisa berada? Hanya keluarga Yeku yang bisa menjagamu tetap aman. Jika kau mengikuti menantu tidak berguna ini, sesuatu akan salah cepat atau lambat. Li Qingtian, enyahlah dari pandanganku. Aku beritahu kau. Mulai sekarang, jauhi putriku Zixia. Jika tidak, hentikan aktingmu. Tidakkah kau lelah? Aku lelah hanya dengan menonton. Apa maksudmu? Jika Zixia bukan anggota keluarga Yinmu, bagaimana mungkin dia menderita musibah ini? Aku mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkannya. Namun kau di sini, meneteskan air mata buaya munafik. Ini. Hanya dengan musi tidak berguna ini, apa kau pantas bicara soal menyelamatkan orang? Putriku ayahmu untuk menyelamatkanmu. Bahkan berlutut kepada mereka. Apa? Andai bukan karena itu, apa kau pikir si tidak berguna ini sendirian bisa mengundang tokoh yang begitu penting untuk membuat keluarga Qin bangkrut dalam semalam dan seluruh klan mereka binasa? Kakak Qingtian, apakah yang ayah katakan itu benar? Ini aku. Apa itu perlu ditanyakan? Jika bukan, karena tokoh terkemuka yang kundang bertindak, dia pasti sudah dipukuli sampai mati sejak lama. Dasar menantu tidak berguna. Aku. Yang mulia ini selalu bertindak secara terbuka dan terhormat. Jadi mengapa aku harus berbohong? Kau beraninya kau menantu tidak berguna. Kau berani bertindak semaumu di rumah keluarga Yeku, penjaga. Seret dia keluar. Tidak, ayah ibu. Kakak Qingtian hanya bingung sesaat. Dia tahu dia salah. Yang mulia ini tidak salah. Ini salah mereka. Sampai kapan kau akan terus membuat masalah? Aku memberitahumu. Mengundang tokoh terkemuka itu untuk muncul. Ada harganya. Harga berapa? Harganya adalah untuk Zixia. Untuk menjadi istri ke-108-nya. Apa? Istrinya yang ke-108. Adik perempuan. Kali ini kau benar-benar beruntung. Kudengar tokoh terkemuka ini cukup muda. Baru sekitar 80 tahun. Benar dikatakan dia cukup kaya untuk menyanyi sebuah negara. Dan kekuatannya luar biasa. Dan yang terpenting, dia punya seorang putra dan seorang putri. Kau akan menikah ke keluarga itu dan langsung menjadi seorang ibu. Betapa indahnya itu. Kakak Qingtian,
Jadi kau ada di sini selama ini. Setelah semua akting itu hanya untuk memanfaatkan Sixia sebagai alat tawar-menawar lagi. Dan menikahkannya dengan pria berusia 80 tahun itu untuk mendapatkan keuntungan bagi keluarga Yinmu. Apa katamu? Aku tidak mengerti sepatah kata pun yang kau katakan. Ngomong-ngomong pernikahan Sixia, diselesaikan begitu saja. Kau menantu tidak berguna. Seharusnya tidak masalah kan? Seekor semut mencoba menggoyahkan pohon, melebih-lebihkan kekuatanmu sendiri. Karena kau mengklaim dia milikmu. Mendengar itu bohong. Melihat barulah percaya. Apa maksudmu? Aku akan memberimu satu kesempatan untuk membuktikan dirimu. Aku dengar ada benda ajaib di dunia ini. Bernama teratai salju Tianshan. Konon setelah mengonsumsinya, dalam semalam, seseorang akan menjadi mahaguru seni bela diri kuno dan dapat memperpanjang umur 100 tahun. Kau ingin aku mengambilnya untukmu? Benar sekali. Selama kau bisa mengambil teratai salju Tianshan dan mengganti hadiah pertunangan, maka aku akan menyetujui pernikahanmu dengan Sixia. Tapi apakah kau punya kemampuan itu? Kau hanya menantu yang tidak berguna. Beri aku waktu 3 hari. Aku pasti akan mempersembahkan teratai salju Tianshan. Aku harap tuan tua sama sekali tidak melupakan janjinya. Kau harus ingat, jika kau tidak bisa mengambil teratai salju Tianshan, maka Sixia harus menikahi tokoh penting itu dan menjadi istri ke-108-nya. Gadis nakal. Hari ini adalah hari terakhir. Li Qingtian masih belum mengambil teratai salju Tianshan 10.000 tahun. Melihat posturmu, kau tidak akan kawin lari dengannya kan? Tidak, bukan hari ini. Kakak Qingtian mengundangku ke istana Raja Wulong untuk mengambil teratai salju Tianshan. Begitukah? Kalau begitu cepat pergi. Ayah, kenapa ayah membiarkannya pergi begitu saja? Jika dia tidak pergi, bagaimana Li Qingtian berani mencari mati dari Raja Wulong? Ayah, apa maksud ayah dengan itu? Tokoh penting yang ingin menikahi Sixia ini, tepatnya adalah Raja Wulong Kaisar bawah tanah Nanshen dan putra sulungnya Wu Tianao. Bahkan adalah sepupu tuan muda Kia. Lalu jika Ji Qingtian pergi, bukankah dia akan? Ini seperti dia menggali kuburannya sendiri. Merasa hidupnya terlalu panjang dan mencari mati. Ayah, kau pakai kekuatan luar bunuh seseorang. Benar-benar kejam. Aku ingin melihat bagaimana Li Qingtian yang tidak berguna ini mati. Kakak Qingtian, sebenarnya aku tahu kaulah yang menyelamatkanku. Dan aku juga tahu kau tidak gila. Sixia, kau akhirnya percaya bahwa aku tidak membohongimu. Tapi kau sama sekali tidak mungkin. Dewa Perang Qingtian. Siapa di sana? Buka mata anjingmu dan lihat. Ini adalah kediaman Raja Wulong. Personal yang tidak berwenang tidak diizinkan masuk. Beritahu Wu Haimei, jika dia tidak ingin Raja Wulong mati, maka segera undang aku masuk. Nona muda tertua kami adalah seseorang sepertimu yang bisa kau temuin kapan saja. Ya, baiklah. Tua, Nona muda tertua kami mengundang Anda masuk, silakan masuk. Permisi. Aku tiba-tiba tidak ingin masuk lagi. Kau. Bagaimana kalau begini? Pergi beritahu Wu Haimei. Suruh dia berlutut dan memohon padaku untuk turun. Kau bermimpi. Lancang. Beraninya kau berbicara dengan Tuan Li seperti itu. Wu Haimei dari keluarga Wu. Salam Tuan Li. Tuan Li, silakan. Dokter ilahi, tolong lihatlah dengan cepat. Apa sebenarnya yang terjadi pada kakekku? Ini adalah obat dewa yang dibuat oleh Shenong. Setelah mencicipi ratusan ramuan, selama kau meminumnya, obat ini akan segera menyembuhkan penyakitnya. Tapi untuk harganya, aku ingin teratai salju Tianshan milik keluarga Wu. Selama kau menyelamatkan kakekku, aku akan persembahkan teratai salju Tianshan sendiri. Kakak, siapa kau? Beraninya kau membuat masalah di Wumanerku. Apa kau tahu siapa dia? Siapa? Menantu tidak berguna keluarga Ye.
Membual di sini. Dia sama sekali tidak mengerti pengobatan. Kau, Kakak, kau sama sekali tidak boleh mempercayainya. Dia hanya seorang penipu. Kau datang ke keluarga Wu. Tidak lebih dari untuk menipu dan mendapatkan teratai salju Tianshan milik Tuan Tua Wu. Cukup. Kakak King Tian tidak berbohong. Dia di sini untuk menyelamatkan seseorang. Kakak kau baru saja kembali dari luar negeri. Kau belum tahu kalau sepupu Qin Kuang sudah meninggal. Dan keluarga Qin dimusnahkan. Coba tebak siapa yang melakukan semua itu. Itu kau. Kau melukai seseorang dari Wu Manorku. Dan kau masih berani menipu dan memperdaya di Wu Manorku. Penjaga bawa dia pergi. Dia akan dikuburkan bersama sepupuku. Ya nona muda. Kakak King Tian, kita tidak butuh teratai salju lagi, ayo cepat pergi. jangan khawatir Zixia, selama mereka ingin menyelamatkan Tuan Tua Wu, mereka tidak akan berani menyentuhku. Li Qingtian, kau membual. Gelar nomor 1 di seluruh provinsi selatan. Memang bukan bualan kosong. Benar Tuan Tua Wu. Apa dia butuh orang sepertimu untuk menyelamatkannya? The film Ini was adalah Dr. Ilahi translated Sai Shenong. and narrated by M Media. Dia berasal dari lembah Dr. Ilahi. Keturunan langsung ke-78 dari Shenong. Anda adalah Dokter Ilahi Shenong. Keturunan langsung. Benar sekali. Selama Akil Sai Shenong bergerak sedikit saja, menghidupkan orang mati dan menumbuhkan daging di tulang muda. Bahkan jika seseorang sudah dikubur, aku masih bisa menghidupkan mereka kembali. Kau tunggu saja. Sebentar lagi aku akan mengulitimu hidup-hidup dan mencabut urat-uratmu. Dokter Ilahi tolong. Tunggu. Tuan Tua Wu hanya memiliki meridian yang tersumbat. Dan 5 Qi-nya terhambat. Jika kau menerapkan jarum itu, dia akan seperti balon kempes. Qi dan darahnya akan berbalik. Berdesir langsung ke mahkotanya. Dan akhirnya bang. Dia akan meledak dan mati. Dokter Ilahi ini adalah keturunan Dokter Ilahi. Apakah kau bahkan memenuhi syarat untuk mengajariku kedokteran? Keterampilan medis Shenong, semuanya diturunkan dari guruku Kaisar Donghua. Kau beritahu aku, apakah aku layak? Li Qingtian, aku dengar sudah lama sekali bahwa kau memukul kepalamu sampai gila. Dan terus-menerus bermimpi bahwa kau adalah semacam dewa perang Qingtian. Belum lagi bahkan tidak ada yang namanya Dewa Perang King Tian. Bahkan jika ada, tidak mungkin. Itu adalah orang tidak berguna sepertimu. Jika kau adalah dewa perang Qingtian, maka bukankah keluarga Wuko akan menyinggung sosok yang sangat kuat? Aku harus berlutut padamu dan bersujud untuk mengakui kesalahanku. Itu benar. Kau, Zixia, kenapa kau berdiri terpaku di sana? Kenapa kau tidak cepat mengambil anjing gila ini dan keluar? jangan sampai kau menghalangi Dokter Ilahi ini untuk menunjukkan keterampilan medisnya yang tak tertandingi. Pengawal, tangkap orang gila ini untukku. Siapa? Siapa yang menyelamatkanku? Itu tidak lain adalah Dokter Ilahi ini. Dan dia adalah... Dia baru saja meracunimu. Berniat meracunimu sampai mati. Kau berniat meracuniku. Li Qingtian tidak perlu berterima kasih atas usahaku. Jika yang mulia ini ingin membunuh seseorang, jentikan jari saja sudah cukup. Mengapa harus ada racun? Menantu gila keluarga Ye. Beraninya kau masih membantah. Kenapa kau tidak cepat-cepat mengaku? Juga kau harus memberi Dokter Ilahi ini sujud dan minta maaf. Bahkan jika Shenong sendiri muncul di hadapanku, dia masih harus dengan hormat memanggilku kakak senior. Kau mungkin harus memanggilku guru agung. Jika ada yang harus berlutut itu, seharusnya dia. Tuan Tua Wu, kau juga tidak punya banyak waktu lagi untuk hidup. Kau bisa menunggu untuk bergegas dan mengumpulkan mayatnya. Lantan. Dari mana buta liar ini berasal? Beraninya dia mengutuk orang tua ini mati. Pengawal tangkap dia untukku. Juga jangan di villa. Jangan sampai darahnya mengotori rumah kita. Kau tidak perlu mengusirku. Aku akan pergi sendiri. Zixia, ayo pergi. Itu benar. Nanti pastikan kau tidak memohon padaku untuk kembali. Tenang saja. Aku tidak akan pernah memohon pada penipu. Zixia, ayo pergi. Kakek. Kakek, ada apa? Kakek. Dokter Ilahi, aku mohon. Tolong cepat selamatkan kakekku. Raja Wulong sudah lanjut usia.
Aku sudah melakukan semua yang ku bisa. Siapkan pemakaman secepat mungkin. Tuan Li, aku mohon. Selamatkan kakekku. Tolong. Kakak, cepat bangun. Kakak, kau membuatnya tetap hidup. Apa gunanya mengundangnya kembali? Raja Wulong sekarang sudah tidak bisa ditolong secara medis. Kecuali kita bisa memanggil Mahaguru Shenlongku. Kalau begitu aku akan pergi sekarang juga. Dan mengundangnya ke sini. Shenlong sudah meninggal ribuan tahun. Di mana kau akan menemukannya? Apakah kau berharap dia akan melompat keluar dari peti matinya untuk membantumu? Shenlong dalam waktu 3 menit. Datanglah ke kediaman Raja Wulong untuk menemuiku. Shenlong, jika kau tidak segera muncul, Yang Mulia ini akan menyerbu lembah dokter ilahimu, menghancurkan sarang anjingmu, dan memusnahkan garis keturunan dokter ilahimu. Bagaimana dia tahu Mahaguru masih hidup? Jika kau bisa memanggilnya ke sini, maka aku akan benar-benar percaya pada hantu. Jika kau tidak percaya padaku, aku akan menghitung sampai 3. Ayo lari. Jangan khawatir, Shenlong pasti akan tiba dalam waktu 3 menit. Baiklah. Kalau begitu aku beri kau waktu 3 menit. Jika Shenlong tidak tiba setelah 3 menit, aku bersedia bunuh diri untuk menebus dosa-dosaku, menepati janjiku. baik. Waktu habis. 3 menit sudah habis lihat. Tuan Li sudah waktunya pergi. Apa? Bukankah kau bilang kau adalah orang yang memegang janji, berpikir untuk mundur? Yang Mulia ini tidak pernah mengingkari janjinya. Tidak kakak King Tian. Cepat bertindak. Dokter ilahi tiba. Mahaguru, mengapa kau ada di sini? Bajingan. Tuan Li, apakah dia seseorang yang bisa kau provokasi? Dokter Ilahi Sai, apa kau mungkin salah mengira dia orang lain? Orang tua ini. Bagaimana mungkin dia? Tabib dewa legendaris. Kurang ajar keahlian medis Mahaguru mencapai langit. Dia pernah menggunakan ginseng berusia 10.000 tahun sebagai bahan dasar obat untuk menyuling obat suci. Mengkonsumsinya memperpanjang hidup selama 10.000 tahun. Rahasia ini hanya diketahui oleh mereka yang berada di lembah dokter ilahi. Ini berarti kau benar-benar adalah dokter ilahi. Dokter ilahi Shenlong. Aku tidak akan sampai menyebut diriku seorang dokter ilahi. Orang tua ini hanya memiliki sedikit pemahaman tentang pengobatan. Tuan Li, apa yang bisa hamba lakukan untukmu? Li King Tian, apakah kau benar-benar mengundang dokter ilahi? Bagaimana ini mungkin? Hidupkan dia kembali dan biarkan aku melihat seberapa banyak keterampilan sejati yang telah kau pelajari dari guruku. Mahaguru, kau adalah dokter ilahi. Mengapa kau harus mendengarkan orang tak berguna ini? Jika Tuan Li adalah orang yang tidak berguna, lalu aku ini apa? Menurut senioritas, aku seharusnya masih memanggilnya kakak seperguruan. Kenapa tak cepat berujud pada Paman Guru Agung? Sujud 3 kali kepada Tuan Li untuk meminta maaf dan memberi hormat. Salam Paman Guru Agung. Aku buta dan bodoh. Aku telah menyinggungmu. Mohon maafkan aku. Dia adalah kakak seperguruan dokter ilahi Shenlong. Keterampilan medis orang ini tercela. Beraninya dia keluar untuk menipu orang. Shenlong, Tuan Li, silakan berikan perintahmu. buat dia masuk pengasingan kematian. Jika dia tidak menjadi dokter ilahi, dia tidak diizinkan meninggalkan pengasingan. Dimengerti Tuan Li? Tidak, aku bodoh. Aku tidak akan bisa menjadi dokter ilahi dalam hidup ini. Kau tidak bisa mencapai tingkat dokter ilahi, maka kau akan tetap dalam pengasingan sampai kau mati.
Bahkan untuk menebus dosa-dosaku kepada Tuan Li. Pergi, pergi, pergi. Keluar pergi. Tidak, aku tidak akan. Raja Wulong tidak lagi dalam bahaya serius. Aku akan pamit dulu. Kakek, Kakak. kakek, kakek. Seorang master sejati menyembunyikan kemampuannya. Aku salah menilaimu. Terima kasih banyak Tuan, karena telah menyelamatkan hidupku. Baru saja Nona Wu baru saja berkata bahwa selama aku menyelamatkanmu, dia akan memberikan milik keluarga Wu, teratai salju Tianshan kepadaku. Mengingat, Bagus dengan teratai salju Tianshan ini. Ibu dan ayah tidak akan pernah lagi menghalangi pernikahan kita. aku belum sempat bertanya. Siapa nama terhormatmu Tuan? Kakak. Namanya adalah Li Qingtian. Aku sudah menyelidiki. Dia adalah orang itu yang secara khusus disebut untuk dibunuh. Kalau begitu ini adalah Nona Ye Sixia, nona muda kedua dari keluarga Ye. Karena itu masalahnya, maka aku akan mengambil teratai salju ini. Tunggu, aku tidak bisa memberikan teratai salju ini. Ye Sixia juga harus tinggal dengan keluarga Wuko untuk menjadi istriku yang ke-108. Jadi ternyata, kau adalah pria yang disebutkan oleh Tuan Tuayel. Orang penting itu. Sudah terlambat bagimu untuk tahu sekarang. Menyinggung sepupuku berarti menyinggung seluruh keluarga Wu. Kau hanya seorang menantu yang tinggal di rumah The dari film was keluarga Ye. translated and narrated Hartamu by membawa M masalah Media. bagimu. Aku mendapat kabar bahwa selama seseorang bisa mengambil malam pertama Ye Sixia, mereka bisa mencapai keabadian. Bagaimana kau tahu tentang ini? Tentu saja seorang tokoh besar memberitahuku. Tokoh besar ini secara pribadi memberitahuku bahwa siapapun yang bisa mengambil malam pertama Ye Sixia bisa mencapai keabadian. Pada saat itu orang tua ini tidak akan lagi takut pada penuaan penyakit dan kematian. Dalam 100 tahun lagi, ketika Daxiaku berkuasa penuh, dalam 300 tahun lagi, seluruh dunia akan bersujud di kaki orang tua ini. Kau bermimpi. Selama aku di sini, tidak ada yang bisa membawa Sixia pergi. Kebetulan di Nansen, perkataan orang tua ini adalah hukum. Tidak ada yang bisa menentang keputusanku. Li Qingtian, kau punya keberanian seperti itu. Beraninya kau menyinggung kakekku. Cepat berlutut dan terima kematianmu. Adapun dia, kirim dia ke kamarku malam ini. Orang tua ini ingin mencapai keabadian. Kakak Qingtian, kau harus cepat pergi. Aku menerima takdirku. Kamu kabur duluan. Dengan dia seorang penipu belaka. Kau ingin mengambil nyawaku. Masih ingin mengambil Sixia dari sisiku. Kau tidak layak. Li Qingtian, omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku bilang kau penipu. Raja Wulong yang asli dipenjara olehmu. Li Qingtian, kau tahu apa yang kau katakan? Apakah ada konsekuensinya? Ini adalah Raja Wulong yang bermartabat. Siapa yang berani menyamar sebagai dia? Bagaimana jika aku bisa menunjukkan bukti? Kalau begitu tunjukkan. Jika kau tidak bisa menunjukkannya, aku akan membelahmu dengan pedangku sekarang. Raja Wulong yang asli dipenjara di kediaman Wu. Ruang rahasia. Kau bicara omong kosong keluarga Wuko. Sama sekali tidak memiliki ruang rahasia. Tepat sekali. Jika tidak ada ruang rahasia, bagaimana dia bisa diganti? Omong kosong. Kau pantas mati.
Kakek! Li Qingtian, apa kau benar-benar sudah gila? Demi Zixia, kau benar-benar melukai Raja Wulong? Apa kau mencoba menyeret keluarga Yiku untuk ikut terkubur bersamamu? Raja Wulong mencapai pada usia 30. Gelar Mahaguru Seni Bela Diri Kuno. Pada usia 50, dia mencapai puncak seni bela diri kuno. Pada usia 60, dia memasuki alam setengah dewa. Bagaimana mungkin dia tidak bisa menahan pukulanku yang kurang dari setengah kekuatan, yang setara dengan serangan telapak tangan dari seniman bela diri kuno kelas 3. Itu karena orang tua ini sakit. Bahkan perahu busuk pun masih memiliki sisa kekuatan bertarung. Langkahmu goyah, menunjukkan fondasi internalmu lemah, dan napasmu pendek dan kasar. Menunjukkan energi internalmu tidak mencukupi. Lihat, bagaimana ini sedikit pun menyerupai fondasi seorang mahaguru seni bela diri kuno. Maka hanya ada satu kemungkinan, kau adalah penipu. Kau hanya menebak-nebak Lia. Kau sama sekali tidak punya bukti. Kau tidak akan meneteskan air mata sampai melihat peti mati. Baiklah, kau ingin bukti, akan kuberikan padamu. Kakek! Kakek, ini benar-benar kau, kakak? Aku salah, tolong ampuni aku. Aku benar-benar salah. Mengaku jujur. Bagaimana kau mencelakai Raja Wulong? 3 tahun lalu, aku dirasuki iblis. Dan meracuni Raja Wulong. Lalu aku memurungnya di ruang rahasia. Dan aku menyamar sebagai The film was translated and Identitasnya. narrated by M Media. Jadi 3 tahun lalu kau sengaja mengirimku ke luar negeri. Kau juga mengklaim kepada dunia luar bahwa kau sakit parah dan tidak pernah bertindak. Semua untuk menyembunyikan identitasmu sebagai penipu. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan sekarang. Mengaku jujur. Siapa dalang di balikmu? Siapa sebenarnya dia? Bicara. Jika kau tidak bicara, aku akan segera melemparkanmu ke laut untuk memberi makan ikan. Baiklah. Aku akan bicara. Itu Jill. Jill. Dia meninggal karena racun. Dia pantas mati. Li Qingtian, aku memperingatkanmu. Meskipun kau mengungkap penipu itu, kau telah menyinggung tuan muda ini. Cepat atau lambat kau akan mati dengan mengerikan. Lantang. Kakek, mengapa kau memukulku? Kau binatang. Kau sama sekali bukan cucuku. Apa? Kau adalah putra haram penipu itu. Penjaga. Seret dia keluar. Dan lemparkan dia ke laut untuk memberi makan ikan. Hei, kau lepaskan aku. Lepaskan aku. Katakan padaku dengan kondisi yang sama. Siapa yang memerintahkanmu barusan untuk terus mengujiku? Aku membenci. Bagaimanapun kita semua akan mati. Mengapa aku harus memberitahumu? Orang penting di belakangku akan mengambil nyawa anjingmu cepat atau lambat. Meskipun aku mati, aku tidak akan melepaskanmu. Juga meninggal karena keracunan. Terima kasih Tuan Li sudah menyelamatkanku dari The film penjara. was translated Jangan and khawatir, narrated mengenai by masalah M keluarga Wu, Media. aku sudah menyelesaikannya. Teratai salju Tianshan itu. Keluarga Wu secara alami akan menawarkannya dengan kedua tangan, ditambah 1 miliar. Sebagai tanda terima kasih. Selain itu, untuk mengungkapkan kebaikan dan kemurahan hati yang besar terhadap keluarga Wu, saya telah memutuskan untuk menikahkan cucu perempuan saya dengan Anda sebagai istri kedua. Ini, Aku. coba nikahi salah satunya. Tidak. Aku benar-benar tidak berpikir itu perlu. Baiklah, kalau begitu. Kalau begitu mari kita anggap masalah ini selesai. Juga saya punya sesuatu yang sangat penting untuk memberitahu Tuan Li. Yang lain silakan keluar. Ya, Bawahan mumia pada Dewa Perang.
Kau tahu identitas asliku. Melapor kepada Dewa Perang. Leluhurku adalah keturunan dari penebang kayu Taishan. Aku telah dipenjara selama 3 tahun. Mereka belum membelukku selama bertahun-tahun ini. Itu karena mereka ingin mendapatkan sebuah rahasia besar. Ceritakan padaku. Itu adalah rencana untuk kebangkitan Kaisar. Tuanku bisa membangkitkan. Dulu Kaisar dilukai oleh Duel. Tubuh dan jiwanya benar-benar kelelahan. Semua fragmen jiwanya hancur berkeping-keping. Dan akhirnya berubah menjadi harta karun rahasia. Siapapun yang bisa mendapatkan harta karun rahasia ini, ditambah salah satu sisa-sisa Kaisar, Kaisar bisa dibangkitkan. Di mana harta karun rahasia itu sekarang? Luar biasa. Aku tidak menyangka keluarga Wu membalas budi mereka. Tidak hanya mengirimkan teratai salju Tianshan ini, tetapi juga memberikan hadiah sebesar 1 miliar. Xixia, kali ini, aku pasti akan menikahimu. Tapi bagaimana kamu tahu? Di mana Raja Wulong di penjara? Mata langit melihatnya, tentu saja. Dan laporan penilaian ini? Tuan Tuatu memberikannya, tentu saja. Lalu bagaimana dengan Dokter Ilahi Sendong? Bagaimanapun juga aku adalah. Kamu adalah Dewa Perang King Tian, bukan? Siapa yang berani tidak memberimu muka? Xixia, kali ini, aku pasti akan membuktikan kepada dunia bahwa suami masa depanmu pasti akan menjadi seorang yang tak tertandingi, pahlawan. Ini adalah satu teratai salju Tianshan, dan kartu ban berisi 1 miliar. Aku tidak menyangka kau menantu tidak berguna ini. Ternyata punya kemampuan. Bagus, aku akan menerima hadiahnya. Lalu mengenai pernikahan Xixia dan aku. Aku masih tidak setuju. Apa? Ratai salju Tianshan ini dan 1 miliar bisa dianggap sebagai kompensasimu selama bertahun-tahun ini. Kau tinggal di keluarga kami, makan dan hidup gratis. Mau menikahi putriku yang berharga tidak mungkin. Ayah, bagaimana bisa ayah mengingkari janji? Apa kamu tidak tahu, kakak King Tian, untuk mengumpulkan semua barang ini, berapa banyak usaha yang dibutuhkan? Ketika ayah berbicara, kau tidak punya hak untuk menyela. Jangan sentuh Xixia. Jika kau punya masalah, hadapi aku. Dan berikan alasan kepada Yang Mulia ini. Jika tidak, teratai salju Tianshan ini akan kuhancurkan. 1 miliar dibuang ke laut. Keluarga Yinmu bisa lupakan mendapatkan 1 sen pun. Kau mau alasan? Kalau begitu tuan muda ini akan memberimu alasan. Berdiri di hadapanmu. Ini adalah Yi Kuan, tuan muda Ye. Dari cabang utama keluarga Ye di Jingdu. Hari ini tuan muda ini datang mewakili Balai King Tian untuk mengundang keluarga Ye untuk menghadiri perjamuan King Tian 7 hari dari sekarang. Pada saat itu, pemimpin Balai King Tian akan datang secara pribadi untuk menikahi sepupuku Ye Xixia. Ketua Aula King Tian yang dia bicarakan. Bukankah itu Yang Mulia ini? Hanya denganmu, kau berani bersaing dengan kekuatan nomor 1 di DAXIA. Penguasa Balai King Tian demi seorang wanita. Apakah kau pantas? Menantu tidak berguna, aku menasihatimu untuk tahu diri dan meninggalkan keluarga Yeku sesegera mungkin. Mulai sekarang, kau tidak boleh menemui Xixia kami lagi. Jika tidak, Aula King Tian memiliki 10.000 cara untuk membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Baiklah. Kalau begitu aku akan pergi. Lihat itu. Ini adalah pria yang kau pilih. Di hadapan keuntungan mutlak, dia seperti anjing. Keluar dari keluarga Yiku. Kakak King Tian, kamu bilang akan menikahiku. Aku percaya padamu. Wow, benar-benar layak untuk Aula King Tian. Seperti yang diharapkan, penuh semangat yang luar biasa. Hei nak, pelankan suaramu. Hanya orang-orang berkuasa dan berpengaruh yang ada di sini hari ini. Jangan mempermalukan keluarga Ye kita. Jangan pernah memikirkannya, si tidak berguna Li King Tian itu. Mungkinkah dia datang dan bersaing dengan Ketua Aula King Tian untuk seorang wanita? Hari ini utusan khusus ini datang secara khusus untuk memenuhi janji 2000 tahun. Untuk melamar Xixia. Kakak King Tian,
Bagus sekali kamu tidak membohongiku. Zixia, aku bilang aku akan menikahimu. Dan aku pasti akan melakukannya. Kau ingin menikahi Zixia? Apakah kau sudah mendapatkan izin dari tuan muda ini? Menantu tidak berguna kau memakai pakaian monyet itu lagi. Untuk melakukan trip. Aku dengar ada orang bodoh The besar film di was Huachen translated yang terus-menerus and berkoar narrated by bahwa Anne dia Mia. adalah dewa perang Qingtian. Itu orang ini. Aku dengar dia bahkan berani bersaing dengan penguasa Qingtian demi seorang wanita. Ada tontonan bagus hari ini. Li Qingtian, kau berani datang ke perjamuan Qingtian ini. Apakah kau punya undangan? Tidak. Tidak, kalau begitu kau adalah tamu tak diundang. Menurut aturan, kita harus mematahkan kakinya. Dan seperti anjing, merangkak keluar dari sini. Perjamuan Qingtian ini, aku akan datang jika aku mau. Jika aku ingin pergi, aku akan pergi. Mengapa aku membutuhkan undangan? Karena perjamuan Qingtian ini diselenggarakan untuk yang mulia ini. Apa yang kau katakan? Telingaku tidak mungkin salah dengarkan. Kau bilang perjamuan Qingtian ini diselenggarakan untukmu. Ini adalah lelucon terbesar yang pernah kudengar sepanjang tahun ini. Semua orang bilang keluarga Ye dari Huachen telah menghasilkan orang bodoh besar. Memang melihat adalah percaya. Tepat sekali. Li Qingtian. Apakah kau tahu entitas kolosal seperti apa Balai Qingtian itu? Legenda mengatakan bahwa Aula Qingtian didirikan 2000 tahun yang lalu. Menanggung tanggung jawab melindungi Daxia turun-temurun. Di bawah komandonya ada 4 dewa perang agung. Tak terkalahkan kemanapun mereka pergi. Menang dalam setiap pertempuran. Orang bodoh ini ternyata tahu cukup banyak. Lalu apakah kau tahu tokoh penting seperti apa Qingtian ini? Aula Qingtian memiliki seorang ketua aula, 2 wakil ketua aula, dan 4 ketua pavilion. Qingtian adalah pemimpin dari 5 dewa perang agung. Dan juga ketua aula Qingtian. Benar sekali, 4 dewa perang besar lainnya hanya memegang posisi pemimpin pavilion, terutama dewa perang Beilong ini. Bahkan penguasa nasional saat bertemu dengannya harus menunjukkan rasa hormat kepadanya. Di atas 4 ketua pavilion agung, ada juga 2 wakil ketua aula agung. Tidak ada yang pernah melihat mereka. Kudengar mereka telah hidup selama lebih dari 1000 tahun. Lalu orang macam apa ketua aula Qingtian yang tertinggi itu? Orang macam apa dia? Kau benar-benar kurang ajar. Beraninya kau menyamar sebagai Tuan Qingtian? Kau memegang tongkat, mengenakan zirah kompang camping, dan kau pikir itu mengesankan. Segera keluar dari aula Qingtian. Kalau tidak, saat Tuan Qingtian tiba, dia akan mengambil nyawa anjingmu. Renyah keluar. Renyah. Tuan Muda Ying menyuruhmu, Nyang. Apa kau dengar itu? Tuan Tuahil, aku menghormatimu sebagai ayah Zixia, dan telah berulang kali menoleransimu. Tapi kau harus tahu, pantat harimau tidak bisa disentuh. Kekuatan dewa perang tidak boleh dihina. Li Qingtian, apa kau pikir hanya karena kau mengenakan kostum, kau benar-benar dewa perang Qingtian? Tepat sekali. Kau hanyalah seorang pecundang yang sudah makan makanan keluarga kami selama 3 tahun. Hanya itu dirimu seorang pecundang. Keluarga Ye dari Jingdu kami tidak pernah suka menindas orang lain dengan mengandalkan kekuasaan. Jika sepupuku menikah dengan Tuan Qingtian sebagai istrinya, maka di seluruh Daxia, dia akan menjadi yang tak tertandingi. Di atas 10.000, dia akan menjadi wanita yang paling dihormati di seluruh Daxia. Maka keluarga Ye kami dalam semalam akan menjadi keluarga terkemuka di Huachen. Perspektif yang sempit. Sepupu, jika kau melayani Tuan Qingtian dengan nyaman, maka keluarga Yi Jingdu kita dalam 5 tahun akan menjadi pemimpin seluruh Daxia, keluarga pertama. Saat itu kekayaan akan datang melalui prestis sang putri. Patriarki pasti akan menjadi raksasa Huachen. Kalian semua terlalu baik, terlalu baik. Jika Zixia mengikutimu, kau pecundang ini, kau ditakdirkan untuk tidak memiliki apa-apa. Kau bahkan akan melibatkan keluarga Yi kami dan terkubur bersamamu. Sepupu, kami semua melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Zixia, apakah kau ingin menjadi burung phoenix di antara manusia? Atau kau ingin mengikuti pecundang ini? Kau pilih sendiri.
Menantu gila, kau benar-benar gila. Apakah ini tempat duduk yang bahkan kau pantas duduki? Kenapa tidak? Kursi ini awalnya disiapkan untukku. Sekarang turunlah segera. Ini adalah takhta Tuan King Tian. Bagaimana bisa orang tak berguna sepertimu berani menyentuhnya? Turunlah untukku. Turun sekarang. King Tian adalah aku dan aku adalah King Tian. Perjamuan King Tian ini awalnya kusiapkan untuk Sixia sebagai perjamuan lamaran. Apa? Sixia, kenapa kamu harus memilih di antara keduanya? Bagaimanapun pada akhirnya kamu akan menikah denganku. Jam berapa sekarang? Kau masih berani melontarkan omong kosong di sini? Masih ada 5 menit. Utusan barisan depan Tuan King Tian. Dewa Perang Bailon akan segera tiba. Dia pernah memimpin 100.000 pasukan King Tian dan memusnahkan sejuta musuh. Dia bahkan memutuskan urat naga 18 negara. Dikatakan bahwa selama pertempuran kacau, dia berubah menjadi naga putih dan menyapu medan perang. Namun tidak ada yang bisa melawannya. Bahkan peluru meriam tidak bisa menembus sirah naganya. Apakah benar-benar ada naga di dunia ini? Ini adalah rahasia eselon atas Weichen. Rahasia yang tak terucapkan. Aku sudah memberitahumu segalanya. Dewa Perang Bailong adalah satu-satunya yang tersisa. Inkarnasi naga sejati di Daxia. Dia secara inheran haus darah dan kejam. Tidak ada yang berani tidak menghormatinya. Kalau begitu aku yang mulia ini ingin melihat Bailong ini. Bagaimana dia bisa membuka mulut naganya dan melahapku sampai tidak tersisa sedikit pun. Kau menantu gila. Jika kau tidak turun sekarang, seluruh Daxia dengan 32 provinsi dan 108 kota dan 70 juta kilometer persegi, tidak akan ada tempat tersisa bagimu untuk bersembunyi. Segera seret orang tak berguna ini. Jangan menyinggung pandangan Dewa Perang Bailong. Juga nyalakan dupa di ruang pribadi yang telah kusiapkan dengan cermat. Sebagai Tuan King Tian, anjing paling setia, tentu saja aku harus memeriksa barangnya terlebih dahulu untuknya. Tuan Muda Yi, bukankah ini sedikit tidak pantas? Masih ada 2 menit. Sampai Tuan Bailong tiba. 1 menit sudah cukup bagiku. Selama aku mendapatkan malam pertama Yezixia, aku akan bisa mencapai keabadian. Jadi ini tujuanmu yang sebenarnya. Kamu juga tahu rahasia ini. Rahasia ini hanya diketahui oleh mereka yang bersama Juer. Mungkinkah dia? Tentu saja. Teknik keabadian sekecil itu. Tuan King Tian, tentu saja dia tidak akan menganggapnya serius. Lalu sebagai bawahannya, aku akan melakukannya atas namanya. Untuk apa kau masih berdiri di sana? Bawa mereka ke kamar pribadi. Jangan tunda urusan pentingku. Kau berani menghentikan keabadianku. The film was translated and narrated Kepala by keluarga M Ye, Media. apakah ini menantumu yang tidak berguna itu? Bagaimana kau mengaturnya? Menantu gila. Apa kau tahu Tuan Muda Ye? Siapa identitasnya? Dia adalah seorang diakon Balai King Tian. Peringkatnya di atas kepala semua provinsi. Begitu aku memberi perintah, 1 juta pasukan King Tian bisa meratakan Huaicheng dalam sekejap. Keluarga Yi kami memiliki kerabat yang begitu kuat. Keluarga Yi kami menghormatinya. Kau benar-benar berani melukai Tuan Muda Yi. Kamu hanya seorang diakon. Berani menyentuh Sixia. Itu berarti menjadi musuh yang mulia ini. Kau. Apa kau tidak takut pada Tuan Bailong? Katakan saja, dan buat dia mati ketakutan. Aku adalah kekasihnya. Kalau begitu kenapa aku tidak tahu bahwa Dewa Perang Bailong punya kekasih? Kau pikir kau siapa? Apa kau bahkan pantas tahu hubungan kami? Dengan begitu, Li King Tian memukul Tuan Muda Ye, sama saja dengan memukul wajah Dewa Perang Bailong. Sebelum malam ini berakhir, di kota Huaichen, pasti akan muncul mayat pria tak dikenal. Kakak King Tian, sebelum Dewa Perang Bailong tiba, kamu harus segera pergi. Sepupu, jangan pedulikan dia. Dia sakit. Kau ingin aku membiarkannya pergi hidup-hidup? Sangat sederhana. Maka itu tergantung pada penampilanmu. Baiklah, aku akan memberimu apa yang kamu inginkan. Pertama, biarkan dia pergi. Tuan Muda Ye punya sisa waktu 40 detik. Tidak masalah, 10 detik cukup bagiku. Apa hubunganmu dengan Dewa Perang Bailong? Berani kamu mengatakannya lagi? Dengarkan baik-baik. Aku adalah kekasih Dewa Perang Bailong. Jika aku menyuruhnya pergi ke timur, dia tidak akan berani pergi ke barat. Ketika Dewa Perang Bailong tiba, dia akan langsung membunuhmu. Dia sama sekali tidak akan berani mengatakan tidak. Apakah kamu mendengarnya? Dewa Perang Bailong telah tiba. Aku mendengar dengan jelas, tapi ketua pavilion ini tidak ingat.
telah menemukan sampah seperti itu untuk menjadi kekasih. Dewa Perang Bailong. Kau bagaimana bisa tiba begitu cepat? Jika Dewa Perang ini tidak datang lebih awal, bagaimana aku bisa tahu? Aku secara tak terduga mendapatkan kekasih. Dewa Perang, mohon maafkan aku. Bawahan-bawahanmu tadi hanya mengoceh omong kosong. Tidak. Beraninya aku menyalahkan. Kekasihmu di sini. Di depanku, aku selalu melakukan apa yang kau katakan. Dewa Perang, ampuni aku. Seseorang sepertimu. Seorang tokoh besar yang tinggi dan perkasa. Aku, orang rendahan seperti bawahanmu. Bahkan tidak pantas membawa sepatumu. Ini semua salah dia. Ini semua salah si bodoh ini. Dia membuatku kehilangan akal. Dia memaksaku melakukannya. Tidak hanya dia. Menyamar sebagai Tuan King Tian. Tapi dia juga duduk di tahta naga. Yang kau siapkan untuk Tuan King Tian. Bawahanmu tidak punya pilihan. Itulah sebabnya aku meminjam wibawa MEI. Untuk mencoba mengintimidasi dia. Dan mengusirnya dari perjamuan King Tian. Jadi kau mengatakan, kau membela martabat Aula King Tianku. Dengan melakukan ini, kalau begitu mungkin aku harus memberimu hadiah lebih banyak lagi. Melayani Tuan Dewa Perang. Dan Tuan King Tian. Adalah keberuntungan bawahanmu. Jika kau ingin memberi hadiah. Itu bukan tidak mungkin. Kalau begitu aku akan memberimu hadiah tamparan. Tuan Dewa Perang, apa kau memukul orang yang salah? Yang harus kau pukul, bukankah si tidak berguna yang duduk di kursi itu, yang telah menonton pertunjukan? Lancang, tamu terhormat Tuan King Tian, bukan seseorang yang bisa kau hina sembarangan. Bailong menyapa Tuan Li. Selamat kepada Tuan Li dan Nona Ye, atas persatuan yang harmonis selama 100 tahun, dan kebersamaan abadi. Menantu keluarga Ye ini, apa sebenarnya identitasnya? Membuat dewa perkasa yang tangguh, berlutut dan memberi selamat untuknya. Apa hubungannya dengan Tuan King Tian? Mungkinkah dia anak haram? Kalian semua boleh bangkit. Ya Tuan Li. Berdasarkan dekrit lisan Tuan King Tian, Tuan Li King Tian, dan Nona Ye Zishuan, secara khusus mengadakan perjamuan King Tian, berlaku segera. Tuan Li dan Nona Ye resmi bertunangan. Semua keluarga besar diundang untuk menjadi saksi. Perjamuan King Tian ini, awalnya disiapkan untuk Li King Tian. Sixia. Sixia, maukah kamu menikah denganku? Di saat seperti ini, kamu masih bercanda. Atas dasar apa? Pernikahan yang mulia ini seharusnya milikku. Yizixia, kau jalan kecil. Beraninya kau Nikahi dia. nikahi dia. Apakah kamu tidak mau? Tidak, tentu saja aku bersedia. Kamu adalah pahlawan tak tertandingi bagiku. Satu-satunya cahaya dalam hidupku yang gelap. Ketika kamu mengenakan sirah emas, menginjak awan keberuntungan berwarna-warni, dan berkata, kamu akan datang untuk menikahiku. Aku putuskan takkan menikah selain denganmu. Mulai sekarang, saya Li King Tian dan Ye Zixia dipersatukan sebagai suami istri untuk semua generasi. Tidak akan pernah terpisahkan. Aku lebih baik mati daripada tidak melindungi kebahagiaan seumur hidup Zixia. Selamat kepada Tuan Li dan Nona Ye atas pertunangan mereka yang sukses. Semoga kalian memiliki persatuan yang harmonis selama 100 tahun. Selamanya bersatu hati. Akhirnya memenuhi janji dari dulu. Menginjak awan keberuntungan. Mengenakan sirah emas untuk menikahi Zixia. Tapi itu 2 tahun penuh terlambat. Tuan Li, bagaimana menindak si bodoh yang menyinggungmu? Tuan Muda Ye baru saja bertanya padaku. Apa itu Balai King Tian? Balai King Tian adalah menjaga Daxia, menegakkan keadilan dan membantu yang lemah. Berdisiplin ketat, tidak sepertimu. Menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, mengintimidasi yang lemah. Yi Chuan, ini kau, awalnya antek pasukan asing. Menyembunyikan identitasmu untuk menyusup ke Aula King Tian. Berulang kali mencuri. Rahasia pertahanan perbatasan Aula King Tian. Bukti menyebabkan kematian 1000 warga negara. Tidak menghormati Tuan Li, mengintimidasi yang lemah, menyalahgunakan wewenangmu. Harus segera dicopot dari jabatannya sebagai Aula King Tian di Huacheng. Tidak, Tuan Dewa Perang. Tuan Dewa Perang, mohon ampuni nyawaku. Jika kau mengeluarkanku dari Balai King Tian, dari posisiku sebagai diakon, bagaimana keluarga Yiku di Jingdu? Bagaimana kami masih bisa melayani Tuan King Tian? Aula King Tianku tanpamu, keluarga Yi dari Jingdu, masih bisa mendukung.
Ribuan keluarga Yi lainnya, kami sama sekali tidak kekuranganmu. Mohon ampuni nyawaku Tuan Dewa Perang. Ampuni nyawaku. Keluarkan perintah Bailongku, berlaku segera. Keluarga Yi akan diturunkan 3 peringkat dan dihapus dari daftar. 10 keluarga besar Huacheng. Adapun kau, membantu musuh dan mengkhianati negara. Penjaga, seret dia pergi. Dia juga salah satu orang GUR. Untuk sementara biarkan nyawa anjingnya. Interogasi dia secara menyeluruh. Penjarakan dia di penjara King Tian. Hukuman 500 tahun. Lepaskan aku. Aku adalah Ola Balai King Tian yang bermartabat. Hak apa yang kau miliki untuk menyentuhku? Kau pengkhianat Daxia. Bersikaplah. Jika kau bicara lagi, aku akan memukulmu sampai mati. Bawa dia pergi. Lepaskan aku. Dewa Perang. Dewa Perang, selamatkan aku. Selamatkan aku. Tuan Li, masalah ini sudah selesai. Aku ada urusan mendesak. Aku akan pamit di sini. Begitu saja demi menantu yang tidak berguna. Dewa Perang Bailong bisa semarah itu. Apa sebenarnya yang terjadi belakangan ini? Bagaimana dia bisa seperti orang yang berubah? Li King Tian ini pasti orang yang sangat penting. Ayah, apa ayah sudah pikun? Dia bukan tokoh penting. Dia hanya seekor anjing yang keluargai kita. Pelihara, datang saat dipanggil, dan pergi saat diusir. Diam kau. Bagaimana aku membesarkanmu, putri yang tidak punya otak seperti ini? Menantuku, kemari. Silakan duduk, silakan duduk. Sebelumnya itu semua salahku. Aku sudah pikun. Aku minta maaf padamu. Benar. Ada satu hal lagi yang ingin kutanyakan padamu. Silakan bertanya. Sebenarnya apa hubunganmu dengan Tuan King Tian? Hubungan apa? Aku. Sekarang seluruh Huacheng menyebarkan rumor. Mengatakan bahwa kau adalah putra haram Tuan King Tian. Aku bukan anak haramnya. Ini. Kalau begitu, lalu kenapa dia sangat membantumu? Memang benar, dia bahkan khusus untukmu, mengundang semua tokoh penting dari Huacheng untuk menghadiri pernikahan kita. Bukankah sudah kukatakan di perjamuan King Tian? Karena aku adalah King Tian. Dan terlebih lagi Dewa Perang King Tian. Li King Tian. Kau. Menantu gila. Di perjamuan King Tian. Itu adalah utusan suci Bailong, yang tidak repot-repot berdebat denganmu, dan baru kemudian mengampuni nyawa anjingmu. Dan sekarang kau masih berpura-pura gila dan bodoh, berpura-pura menjadi Li King Tian. Apa yang kukatakan padamu, setiap kata adalah kebenaran. Sayang sekali kamu buta, dan tidak percaya apapun. Menantu tak berguna, kau masih saja berpura-pura. Orang tua, apakah kau sudah gila? Kita masih punya masalah yang paling penting. Benar. Katakan yang sebenarnya. Sebenarnya apa hubunganmu dengan Tuan King Tian? Mengapa dia membantumu? Katakan yang sebenarnya. Jika kamu tidak percaya kebenaran, maka aku hanya bisa berkata, aku pernah menyelamatkan Dewa Perang Bailong, jadi dia membantuku. Nah, begitu baru benar. Tuan King Tian, kenapa dia akan muncul untuk menantu tidak berguna sepertimu? Kau dan Dewa Perang Bailong menipu semua orang, secara palsu menggunakan nama King Tian, untuk membuat pertunjukan bagi orang tidak berguna sepertimu. Terserah apa katamu, kalau begitu. Ini gawat. Masalah ini cepat atau lambat akan diketahui oleh Tuan King Tian. Ketika itu terjadi, bukan hanya kau yang akan mati sendirian, tapi semua orang di keluarga Ye kita harus ikut dikubur bersamanya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanda tangani ini. Batalkan pertunangan. Tepat sekali. Batalkan pertunangan. Selama kau setuju untuk memutuskan pertunangan dengan Zixia kami, Tuan King Tian tidak akan menyalahkan keluarga Yi kami. Kalau begitu tidak peduli bagaimana kau mati. Bahkan jika kau mati di jalanan, itu tidak akan ada hubungannya dengan keluarga Yi kita. Tidak ada hubungannya. Cepat tanda tangani dan keluar dari keluarga Yiku. Bagaimana jika aku tidak menandatangani? Tidak mau tanda tangan. Kalau begitu aku akan menyuruh orang memukulmu keluar. Ayah, bagaimana bisa ayah melakukan ini? Pukul dia sampai dia tanda tangan. Nona Baigu dari kamar dagang Niumo telah tiba. Sepertinya aku datang di waktu yang tidak tepat. Patriarki sedang mengurus masalah keluarga. Nona Bai, Anda bercanda. Sebagai yang terkenal, wakil ketua kamar dagang Niu, dan wanita terkaya di Daxia, bisa datang ke keluarga Ye saya. Keluarga Ye saya sungguh sangat terhormat. Mungkinkah dia? Tidak mungkin. Hari ini aku secara khusus datang
Atas nama ketua untuk menyampaikan undangan lelang Istana Surgawi yang diadakan setiap 300 The tahun film was sekali. translated and narrated by M Media. Sekali setiap 300 tahun. Dikatakan bahwa terakhir kali sebuah tanaman dilelang, teratai salju Tiansha, berusia 100.000 tahun. Ini bisa memungkinkan seorang tetua berusia 99 tahun untuk langsung mencapai status setengah dewa dan memperpanjang umur mereka 1000 tahun. Aku bertanya-tanya, apa yang akan dilelang kali ini? Ini adalah sisa-sisa reinkarnasi dari kehidupan ketiga yang mulia surgawi tertinggi yang legendaris. Legenda mengatakan bahwa sisa-sisa yang mulia surgawi tertinggi ketika digiling menjadi bubuk dan digabungkan dengan teratai salju Tianshan. Jika dikonsumsi, dapat memberikan awet muda dan keabadian, serta umur sepanjang langit. Keabadian dan awet muda ini. Apakah itu nyata atau palsu? Jika patriarki tertarik, Anda bisa menghadiri lelang itu untuk menawar sisa-sisa yang mulia surgawi tertinggi. Baiklah. Ayo pergi, kita akan pergi ke keluarga berikutnya untuk mengantarkan undangan. Jika aku bisa mendapatkan sisa-sisa ini, bukankah aku juga akan mencapai keabadian dan awet muda? Beri aku 2000 tahun lagi. Keluarga Yesaya pasti akan menjadi keluarga nomor 1 di Daxia. Ayah, aku punya ide bagus. Katakan padaku. Si tak berguna ini, bukankah dia tidak mau menandatangani pembatalan pernikahan? Baiklah kalau begitu. Kalau begitu biarkan dia atas nama keluarga kita membeli kembali sisa-sisa yang mulia surgawi tertinggi. Benar, entah. Kau segera keluar dari keluarga Ye sekarang, atau kau beli sisa-sisa ini dan bawa kemari. Aku akan segera menyetujui pernikahanmu dengan Zixia. Pernikahan akan diadakan keesokan harinya, dan kamar pengantin segera. Apakah kamu yakin kamu tidak akan menarik perkataanmu? Tidak ada penyesalan. Tapi bisakah kau melakukannya? Hanya yang mulia surgawi yang tersisa. Kenapa aku harus pergi ke lelang istana surgawi untuk mereka? Aku tidak peduli metode apa yang kamu gunakan. Dalam 1 jam, aku ingin secara pribadi melihat sisa-sisa yang mulia surgawi muncul di hadapanku. Menantu, aku tidak menyangka bahwa Tuan Tun dan Dewa Perang Bailong ini sebenarnya adalah bawahanmu. Bahkan sisa-sisa abadi ini, kau bisa mendapatkannya dengan begitu mudah. Aku benar-benar pantas mati untuk ini. Apakah kamu masih ingat 1 jam yang lalu apa yang kamu katakan? Besok, aku akan membuat pernikahanmu dan Zixia terjadi. Siapa itu? Kakak King Tian, Benar sekali, itu aku. kamu membuatku takut setengah mati. Tapi pernikahannya baru besok. Kenapa kamu sudah di sini? Karena aku ingin bertemu denganmu. Aku tidak bisa menunggu. Kakak King Tian sangat aneh hari ini. Biasanya, dia tidak punya kebiasaan menyentuh hidungnya. Ada apa? Ayo pergi. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Sebelum kita pergi, biarkan aku bertanya padamu satu pertanyaan dulu. Pertanyaan apa? Apa kamu masih ingat? Aku memberitahumu. Aku selalu bermimpi. Mimpi apa? Aku lupa. Kamu bukan kakak King Tian. Siapa sebenarnya kamu? Karena kamu sudah menemukanku, maka aku tidak akan berpura-pura lagi. Aku memang bukan Li Qingtian. Apa yang akan kamu lakukan? Li Qingtian. Malam ini adalah hari kematianmu. Semuanya berjalan sesuai rencana. Jiuel, berani kamu melangkah maju dan menghadapi kematian. Setelah 2000 tahun penantian pahit, kau akhirnya tiba. Menantu tak berguna. Kenapa kau di sini lagi? Ini semua salahmu, kau tidak berguna. Kau menyinggung orang di mana-mana, menyebabkan kami semua ditangkap dan dibawa ke sini. Cepatlah dan berikan tuan ini sebuah kata untuk meminta maaf. Mohon padanya untuk melepaskan kami. Apa kau tahu siapa orang yang berdiri di hadapanmu ini? Perlukah kau bertanya? Keluarga kita memelihara seekor anjing. Dan identitas tersembunyinya adalah Ketua Aula Qingtian. Qingtian, ini bagaimana ini mungkin? Tidak mungkin. Benar sekali. Aku memang Li Qingtian, ketua Belai Qingtian. Bagaimana itu mungkin? Kakak senior aku di sini. Tuan Ju, wakil kepala guru, Dewa Perang Belong, Kenapa kalian semua di sini juga? melapor kepada ketua Ola. Para bajingan di luar, bawahan Anda sudah membereskan mereka semua. Jadi kamu benar-benar tidak membohongiku. Kamu benar-benar adalah ketua Ola Qingtian. Apa itu Ketua Aula Qingtian?
Dia punya identitas tersembunyi lainnya. Dia adalah orang yang pernah bertarung dengan Raja Iblis, hingga menemui jalan buntu. Dan akhirnya, membantai Raja Iblis di bawah tahtanya. Dewa Perang King Tian. Bagaimana ini mungkin? Menantu tak berguna keluargaku. Ternyata, adalah sosok yang menjulang tinggi dan tega. Sosok yang agung. Kakak King Tian apa yang dia katakan itu benar. Ye Zixia. Kau tidak percaya padaku. 1000 tahun yang lalu, aku secara khusus mengekstrak ingatan dari sisa jiwa Zixia. Ingatan yang diambil kembali. Apa? Hari ini aku akan mengembalikan ingatan itu padamu. Biarkan kalian berdua sepasang kekasih bersatu kembali sebelum kalian mati. Dulu kamu pernah memberitahuku. Pernah ada perasaan tulus. Ditempatkan di hadapanku. Tapi aku tidak menghargainya. Baru setelah aku kehilangannya, aku sangat menyesalinya. Di dunia fana ini, tidak ada rasa sakit yang lebih besar dari ini. Jika surga memberimu kesempatan lain untuk memulai kembali, Aku akan mengatakan pada gadis itu, aku mencintaimu. Lama tidak bertemu. Zixia. Kakak King Tian. Sungguh menyentuh. Cinta yang patut dicemburui. Sudah selesai bercerita. Setelah itu selesai saatnya mengirimmu pergi. Kalian semua cepat pergi. Jiwer sudah mencapai puncak tingkat ke-9 seni Raja Iblis. Kalian tidak bisa mengalahkannya. Film was Li Qingtian, kau harus tahu. translated and narrated by Meskipun M. kau telah Media. mendapatkan kembali tubuh fisikmu sekarang, tapi itu sangat rapuh. Kau tidak punya peluang untuk menang. Tidak ada apa, aku baik-baik saja. Jika aku tidak salah, semua yang terjadi sebelumnya, apakah itu semua berhubungan denganmu? Memang benar. In Kuang adalah bawahanku. Liu Banchen, Ye Quan, mereka semua adalah pion-pionku untuk menarikmu ke dalam permainan. Lalu apa tujuanmu? Tentu saja itu adalah saat kau berada di puncak, momen paling jayamu, untuk menjatuhkanmu ke dalam debu. Biarkan kau mendapatkan segalanya, lalu membuatmu kehilangan segalanya, melumpuhkan kultivasimu, dan membuatmu hidup seperti anjing. Itu benar. Dan Niu Moji juga saudaraku. Apa? Niu Moji. Tuan Jue, masalah yang kau atur untukku sudah ditangani. Ini, keluarga Yi kami. Apa sebenarnya yang telah kami provokasi? Monster dan iblis macam apa? Masalah ini. Tepat sekali. Ini semua salah Li King Tian ini. Niu Muji, kau adalah saudaraku. Mengapa kau mengkhianatiku? Dulu aku juga berpikir begitu. Tapi apakah kau pernah menganggapku sebagai saudara? Aku pernah bertempur melawan pengadilan iblis bersamamu. Kau bersenang-senang. Dan kau bahagia. Tapi kau membawa bencana bagi saudara-saudara kami. Pengadilan iblis memburu kami selama 500 tahun. 500 tahun. Kami hidup lebih buruk dari anjing. Dan di mana kau? Kau baik-baik saja sekarang. Tapi apakah kau masih ingat bagaimana aku diburu? Dan bagaimana kakak iparmu meninggal? Merekalah yang melakukan banyak kejahatan. Seorang cendekiawan bisa menahan diri tapi seekor banteng tidak bisa. Cukup. Liu Tua. Mundur. Serahkan sisanya padaku. Ya. Tuanku, kau ingin menyelamatkan Ye Zixia dan anggota keluarga Ye bukan? Apa sebenarnya yang harus kulakukan agar kau melepaskan mereka? Aku ingin tongkat tintianmu. Yang kau anggap sebagai saudara seolah itu nyawamu sendiri. Baiklah, aku akan memberikannya padamu. Aku juga ingin kau berlutut di hadapanku. Melumpuhkan kultivasimu sendiri. Dan bersumpah. Tidak. Atas nama Dewa Perang. Di dunia ini, aku Jue. Bisa disebut Dewa Perang. Menantu tidak berguna. Untuk apa kau masih berdiri di sana? Cepat berlutut. Ayo ucapkan sumpah itu. Apa kau ingin membunuh Zixia dan membunuh kami? Cepat berlutut untukku. Jangan khawatirkan aku. Kamu adalah Dewa Perang King Tian. 3, 2, Tunggu. Aku akan berlutut. Tidak. lakukan.
Jangan lakukan ini demi aku. Cepat pergi. Hanya menghapus kultivasiku. Sebagai ganti nyawa kekasihku. Aku juga menganggapnya sepadan. Kakak senior. Kakak seniorku sudah menghapus kultivasinya. Apakah itu belum cukup? Tidak cukup. Bersumpahlah padaku, cepat. Aku Li Qingtian bersumpah kepada langit. Mulai hari ini, dan seterusnya, aku tidak akan lagi menyandang nama Dewa Perang. Tidak akan ada lagi Li Qingtian di dunia ini. Tidak disangka. Dulu, Dewa Perang Qingtian yang tak tertandingi, benar-benar akan berlutut di hadapanku, memohon belas kasihan. Jiuel, apakah itu cukup? Tentu saja. Tidak cukup. The film was Jiwa, kau menarik kembali translated perkataanmu. and narrated by M Media. Kau harus mati, kalian semua harus mati. Selama hari ini, semua orang yang hadir mati. Aku akan bisa, sepenuhnya, merebut identitasmu. Ini adalah tujuanmu yang sebenarnya. Tepat sekali. Aku telah merencanakan, selama 2000 tahun, semua untuk mengambil segalanya. Darimu. Dan menjadi Dewa Perang dengan terhormat. Secara sah, dan mendirikan wilayahku sendiri serta memerintah sebagai raja. Semua ini, hanya agar dunia memuji. Aku Jiuel. Jiuel, kau. Karena kau akan mati. Aku akan memberitahumu 2 rahasia lagi. Pertama, orang tuamu di kehidupan ini. Apakah karena kau membunuh mereka? Kedua, harta karun tertinggi yang kau cari. Dan sisa-sisa tubuhmu keduanya palsu. Lalu di mana yang asli? Tentu saja aku menggilingnya menjadi bubuk dan menelannya. Jika tidak, bagaimana mungkin aku bisa menembus ke puncak tahap ke-9 seni Raja Iblis dan benar-benar mendominasimu? Jiuel, kau hanyalah. Hentikan. Jika kau ingin menyakiti kakak seniorku lagi, kau harus melangkahi mayatku. Jiuel, kau telah sepenuhnya memutus jalan kebangkitan tuanku. Aku akan membunuhmu. Seekor semut mencoba mengguncang pohon. Kau mencari mati. Tuan Jiu, waktu hampir habis. Singkirkan mereka. Tidak terburu-buru. Dulu sampah ini meniduri istrimu. Sekarang sebelum sampah ini mati. Niu Muji, apa yang ingin kamu lakukan? The film was translated and Tentu narrated saja, by M sebelum Media. kau mati. Untuk tidur dengan istrimu. Membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Niu Muji, lepaskan wanitaku. Aku tidak akan. Bagaimana mungkin? Aku jelas sudah melumpuhkanmu. Mengapa kau masih bisa berdiri? Jiuel, meskipun kau menghapus kultivasiku, tapi kau masih tidak mengerti apa itu Dewa Perang sejati. Tahap ke-9. Bukankah aku sudah melumpuhkanmu? Tekadku tak tergoyahkan. Aku masih bisa memobilisasi energi sejati. Sedangkan kau Jiuel, kau hanyalah boneka. Raja Iblis. Bagaimana mungkin kau bisa mengerti makna sejati yang mendalam dari seni Raja Iblis? Bahkan jika kau, apa bedanya jika kau kembali ke tingkat ke-9? Bagaimanapun aku memiliki bakat tingkat ke-9, aku hanya perlu mengangkat jari. Kau tetap akan mati. Bagaimana jika aku bisa menembus ke tingkat ke-10? Dewa Perang kembali tingkat ke-10. Hancurkan.
tidak mungkin. Sixia, kita akhirnya bisa bersama selamanya. Bukankah kau merayakan terlalu cepat? Raja Iblis.